Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Sehat semuanya? Mudah-mudahan kalian saat ini lagi bener-bener fit dan yang pastinya juga kalian bener-bener banyak-banyak berdoa semoga nggak diundur lagi pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2024. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal ngebahas ya kira-kira perkiraan dan juga kenapa sebenarnya diundur-undur terus. Jadi aku bakal ngebahas seputaran jadwal CPNS dan juga P3K di tahun 2024 supaya kalian udah ancang-ancang nih kira-kira belajarnya targetnya harus sampai mana ya, kira-kira belajar TWK-nya harus berapa minggu ya. Nah, nanti aku bakal bahas di sini teman-teman. Jadi kalian simak video ini sampai selesai. Untuk kalian yang banyak banget kayaknya kemarin nanya seputaran sebenarnya ini dibuka jadi nggak ya? Ada juga yang sempat nanya, Kak ini kayaknya diundur-undur terus apa karena lagi musim-musim pemilu aja kemarin makanya rame. Terus juga ada juga yang masuk pertanyaannya seputaran misalkan gini, Kak kalau nanti instansi pusat duluan, instansi daerahnya nanti belakangan gimana dong kalau misalkan saya belum dapat ijazah? Wah itu banyak banget pertanyaan kayak gitu ya. Dan juga ada beberapa yang nanya, Kak ada nggak sih jurusan saya ini? Dan sebanyak apapun pertanyaan kalian, selagi pendaftarannya belum buka, belum ada jadwal apapun juga di SSC ASN, kalian belum bisa lihat apa-apa. Jadi sekarang itu memang prosesnya masih divalidasi dulu. Karena nanti aku bakal bahas ya di video selanjutnya. Jadi memang teman-teman kalau kalian lihat di SSCSN itu belum ada informasi apa-apa, terus masih yang tahun 2000 versi 2023 karena nanti kalau sudah dibuka ada keluar jadwal treng gitu ya, ada keluar jadwal dari BKN yang menjelaskan tanggal berapa range-nya pendaftaran, SKD sampai ke pemberkasan NIP nanti. Nah, itu baru kalian bisa pantau SSCSN per tanggal yang sudah dikasih ya. Kalian update di SSCSN semua jurusan, formasi, instansi yang bisa kalian lamar, terus juga seputaran gajinya juga di situ lengkap banget informasi seputar jabatan yang akan kalian lamar nanti. Itu nanti kalau sudah keluar jadwal. Sekarang itu belum ada jadwal resmi dari BKN. Jadi masih ditargetkan sama Pan RB untuk segera dilaksanakan di bulan. Nah, nanti aku kasih tahu di video selanjutnya kira-kira dibuka bulan berapa, oke? Okay? Dan yang pastinya teman-teman, aku saranin buat kalian selagi masih ada waktu, selagi masih dikasih waktu lumayan panjang, kalian bisa tetap stay belajar, perdalam materi, siapkan diri kalian untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat banget di tahun 2024. Mudah-mudahan amunisi kalian juga oke, terus juga kalian udah siap mau pilih instansi pusat, PD aja, instansi daerah nambah PD gitu ya. Jadi menurutku adalah kalian benar-benar matengin persiapan dan diri kalian aja ya untuk sekarang. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya pastinya, oke? Aku bakal lanjut ke video selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari diundurnya pendaftaran CSN 2024 dan sebenarnya akan kapan sih? Akan kapan sebenarnya bakal dibuka. Oke. Jadi yang pertama adalah ini ada kalau kalian follow akun Instagramnya Kementerian Pan RB ya, jelas banget mereka sudah posting beberapa update yang terbaru atau progres pembukaan CPNS dan juga P3K tahun 2024. Jadi sebenarnya kapan dibuka pendaftarannya dan diumumkan? Sebelum pendaftaran CSN seleksi diumumkan, jadi ada beberapa langkah ya dijelasin sama Kementerian Pan RB yang sekarang sedang ditempuh oleh pemerintah. Apa sebenarnya sekarang yang sedang terjadi atau di tahap apa sih sekarang kok bisa lama banget? Nah, jadi di instansi pusat dan instansi daerah ini sedang menyerahkan usulan rincian ya formasi ke BKN. Kemudian secara paralelnya BKN juga melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah. Jadi sekarang itu lagi tahapannya verifikasi dan validasi rincian formasi ASN. Nah, jadi mungkin kalau kalian sudah ada update yang terbaru ngelihat laman webnya Kementerian Pan RB, itu ada beberapa instansi pusat yang sudah menyerahkan formasinya secara fix ya. Berapa kayak ada Kemenhub, Kemendikbud, kemarin ada Kemenak juga. Banyak sekali, kalian bisa akses nanti di website Kementerian Pan RB langsung.
Terus Kementerian Pan-RB juga ini terus mendukung yang namanya untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi formasi ASN ya, dari input yang dilakukan oleh kementerian, lembaga juga, dan juga pemerintah daerah pastinya nggak ketinggalan. Nah, ini Kementerian PRB juga menjelaskan, kami harap semua kementerian, lembaga dan juga Pemda yang belum menginput ya, merampungkan input rincian formasi di sistemnya BKN segera menyelesaikan agar supaya segera ya pendaftaran CPNS itu atau P3 dan juga P3K akan dibuka karena ini sudah lama ditunggu-tunggu publik. Ya kita udah tahu lah dari awal-awal tahun kayaknya udah banyak banget yang ngegas-ngegas belajar duluan. Jadi nggak menutup kemungkinan mungkin dari kalian udah ada yang sedikit bosan belajarnya ya. Kapan nih gitu ya. Terus juga teman-teman di postingan selanjutnya, kapan pendaftaran sekolah kedinasan dan CASN akan dibuka? Kalau kemarin ada kayak bocoran gambaran ya dari rapat koordinasi sebelumnya, kapan akan dibuka itu kayak ada timeline-nya gitu, nanti aku bakal bahas di next slide. Kalau nggak salah di bulan April kemarin. Tapi sekarang ada info terbarunya. Jadi sekolah kedinasan itu yang awalnya di bulan April dibuka, sekarang dibuka rencananya targetnya di bulan Mei 2024 ya. Jadi setelah penyelenggara sekolah kedinasan berkoordinasi secara teknis dengan BKN. Nah, nantinya setelah sekolah kedinasan di bulan Mei, kabarnya untuk CASN atau CPNS dan juga P3K akan ditargetkan dibuka di bulan Juni dan maksimal tuh bulan Juli ya. Itu target dari Kementerian PRB ya, diharapkan sesuai target lah, mudah-mudahan kayak gitu juga. Kemudian setelah semua instansi nanti merampungkan semua pengisian rincian formasi dan BKN ya, BKN ini akan menyelesaikan verifikasi terhadap rincian tersebut. Nah, saat ini ada sebagian instansi yang belum. Ini nih yang menghambat ini nih. Ya, karena ada beberapa yang belum mengirimkan rinciannya ke sistem BKN itu tadi, teman-teman. Jadi makanya sedikit terlambat. Kalau kemarin kalian sempat update di videoku ya, ada beberapa sempat diperpanjang gitu ya. Apa namanya? Deadline dari penginputan rincian ini kayak dari ada yang kemarin itu maksimal Maret terus diundur lagi April jadi diperpanjang terus ya akhirnya sekarang makanya agak diundur lah jatuhnya gitu teman-teman ya. Oke kita bakal bahas timelinenya kira-kira seperti apa gambaran tesnya. Oke, aku bakal jelasin di slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya aku bakal ngebahas seputaran. Nah, ini yang mungkin kalian kemarin sempet kayaknya banyak banget berseliweran di semua konten kreator di video di TikTok juga tentang timeline seleksi CASN tahun 2024. Yang pertama, kemarin awalnya kan dibuka insya Allah di bulan April ya kabarnya gitu, tapi sekarang kayak diundur bulan Mei. Jadi kalau kemungkinan di periode pertama ini tetap sepertinya akan dilaksanakan untuk sekolah kedinasan. Seperti biasa teman-teman, mudah-mudahan nanti akan ada timeline terbaru yang terupdate pastinya. Nah, kurang lebih ini gambarannya. Jadi di periode pertama cuman nggak dijelasin teman-teman, apakah nanti instansi pusat itu bakal ditaruh di periode kedua atau periode ketiga. Nah, kalau misalkan kalau ditaruh di periode kedua, nah ini aku kasih tahu ya gambarannya. Seandainya nih CPNS itu akan dibuka dan P3K dibuka, instansi pusat itu dibuka di periode kedua ya, mungkin di bulan Juni atau Juli. Misalkan di kedua bulan ini akan dibuka, nanti pada saat kalian daftar dan kalian nggak minat ambil instansi pusat, kalian berarti harus nunggu dulu untuk beberapa bulan ke depan karena periode ketiga dibuka untuk daerah itu ya. Itu kalau misalkan jadi ya pelaksanaan seperti itu konsepnya. Nah tapi kalau misalkan kalian tiba-tiba nggak minat terus kalau udah ngincer salah satu daerah terus ternyata pas kalian udah nunggu lama-lama banget daerah tersebut nggak buka, ternyata di periode ketiga ini kalian nggak bisa daftar lagi CPNS untuk tahun 2024 ya mau nggak mau mungkin milih instansi lain kali ya gitu. Jadi aku harapnya juga sih mudah-mudahan nanti ada kebijakan jadwalnya itu mudah-mudahan kayaknya mendingan dijadiin satu di awal semua ya kali pendaftaran ya, mudah-mudahan gitu sih antara instansi pusat juga instansi daerah. Tapi untuk pelaksanaan tes SKD ya SKD-nya dan juga SKB ya, SKD dan juga SKB itu dilaksanakan di 2 periode ini gitu. Jadi berbeda-beda teman-teman. Mudah-mudahan kayak gitu ya supaya kalian tuh punya banyak pilihan untuk memilih jabatan, formasi CPNS dan juga P3K pastinya. Nah, kalau kita lihat timeline ini teman-teman, kita analisa ya. Yang pertama adalah misal ini ya, ini yang untuk jadwal yang
yang harusnya yang sebelum diralat kemarin ya, sebelum direvisi, sebelum diundur ya, ini untuk jadwalnya, oke. Jadi teman-teman ini bukan jadwal yang fix ya, bukan jadwal yang terbaru, tapi ini jadwal yang kemarin ya, ini sebagai gambarannya aja. Jadi kalau untuk pendaftaran itu biasanya teman-teman aku kasih tahu antara pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi ini ya, pengumuman hasil seleksi administrasi itu kira-kira berangsur range waktunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 1 bulan, 1 bulan setengah deh, ya nggak sih? Iya, 1 bulan setengah itu kurang lebih waktu untuk pendaftar, atau 1 bulan ya, 1 bulan, kira-kira 1 bulan, kurang lebih 1 bulan gitu untuk semua pendaftaran, seleksi dan sebagainya. Oke, untuk tahap administrasi. Dan itu waktunya sebentar banget. Jadi kalau kalian mengharapkan nanti baru mau belajar pada saat kalian mau baru dibuka pendaftaran, itu takutnya nanti kalian keteteran karena waktunya hanya bentar banget dan kalian harus menyiapkan berkas apapun itu yang disyaratkan oleh instansi. Kemudian untuk penjadwalan SKD ya ini ya. Ini ada masa sangga, kemudian ada penjadwalan seleksi itu kurang lebih 2 minggu, kemudian waktu daftar peserta dan tempat SKD. Nah untuk seleksi SKD-nya akan dilaksanakan kayaknya 1, 2, 3 ya, 4 ya, oke 4, sekitar 1 bulan antara jarak pendaftaran sampai ke seleksi SKD dan juga P3K. Nah ini teman-teman, jadi waktunya lumayan panjang. Jadi kalau kalian start belajar sekarang kayaknya masih oke deh, 3 bulan itu udah masih oke. Apalagi kalian yang udah belajar dari bulan Januari ya atau bulan Februari kemarin tuh kayaknya udah mantap banget materinya. Jadi sekitar itu ya. Jadi waktu antara pembukaan CPNS, pendaftaran dan semuanya itu ke seleksi SKD waktunya kurang lebih sebulan. Untuk pendaftaran itu hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih juga sebulan juga teman-teman. Jadi waktunya sekitar 2 bulan untuk proses pendaftaran sampai ke SKD. Untuk nungguin pengumuman SKD dan sampai ke tesnya. Itu juga dilaksanakan untuk di periode ketiga sama, kurang lebih range waktunya seperti itu. Jadi untuk kalian sudah mengkira-kirakan kira-kira berapa ya waktunya untuk belajar. Nah biasanya kalau ada yang nanya, Kak, waktu ke SKD sampai ke SKB itu biasanya berapa lama sih? Nah, coba kita lihat ya. Untuk yang ungu nih coba ya. Periode kedua, antara pengumuman ya, pengolahan nilai ini ya, oke. Nih ya, seleksi SKD ini kurang lebih dilaksanakan nih 1, 2, 3 ya, 3 minggu, kemudian 3 minggu juga langsung diolah dan sampai ke pengumuman hasil SKD itu kurang lebih kayaknya sebulan. Nah, cuman untuk apa namanya ke tes SKB itu kurang lebih juga sebulan setengahan juga teman-teman. Jadi kurang lebih juga sebulanan. Jadi kalian punya waktu yang lumayan dikit banget untuk belajar SKB. Makanya nanti pada saat kalian udah daftar di sini ya, ini aku kasih tahu ya, pada saat kalian sudah daftar di sini dan kalian udah memfikskan milih jabatan apa, silakan kalian cari kisi-kisi dari jabatan yang kalian lamar. Ya, soal-soalnya seperti apa udah boleh kalian baca-baca sembari kalian belajar SKD juga pastinya. Itu saranku. Oke, kita clear. Jadi mudah-mudahan nanti kita tunggu aja informasinya apakah benar nanti periode kedua dibuka untuk instansi pusat atau yang ketiga instansi daerah atau digabung nanti antara instansi daerah dan juga pusat. Mudah-mudahan nanti pengumumannya atau kebijakan dari pemerintah itu betul-betul sangat-sangat mengenakan kita pastinya, memudahkan peserta juga dalam mengikuti seleksi CASN 2024. Kita lanjut ke slide terakhir. Nah, ini aku kasih tahu buat kalian. Jadi sebenarnya apa sih Kak yang harus kita lakukan sekarang? Gak ada yang lain selain belajar, oke? Selain belajar. Yang kalian tunggu sebelum jadwal seleksi keluar adalah kayaknya kemarin sudah ada rancangan PP Manajemen ASN 2024 yang di dalamnya juga mungkin akan memberitahukan, menjelaskan seputaran yang namanya bagaimana proses seleksi ASN. Apakah nanti benar kabarnya bakal dilaksanakan dalam setahun itu 3 kali seleksi atau seperti apa? Nah, mudah-mudahan nanti ada kejelasan setelah PP Manajemen ini disahkan ya. Terus juga ada jadwal resmi dari BKN. Itu yang kita tunggu. Jadi kalau sudah ada surat edaran dari mereka, ada jadwal resminya dari BKN, itu boleh kalian panteng. Jadi nggak usah nanya lagi di kolom komentar dimanapun itu, Kak lihat Pemda di mana, Kak lihat instansi informasi semua tuh di mana sih sebenarnya, bingung nih aku mulai dari awal. Kalian carilah materi atau kalian boleh ikut bimbel aku, boleh juga untuk SKD ya, untuk preparation kalian seleksi CPNS nanti, boleh juga ke aku karena free konsultasi nanti sampai kalian daftar. Terus juga kalian itu kalau mau ngecek semua
formasi, kalian boleh cek ke BKD atau websitenya atau sosial medianya BKPSDM atau BKD atau BKN dari yang kalian incer nanti ya boleh, atau misalkan kalian udah ngincer nih, Kak aku pengen masuk kejaksaan, udah kalian coba follow terus dan update informasi dari sana. Atau kalian nanti pada saat sudah keluar resmi dan ada range tanggalnya atau rentang tanggal, misalnya dibuka nanti pendaftaran antara 30 Juni sampai 20 Juli. Nah, di sekitaran tanggal itu kalian sudah mulai pantengin update terus informasi di SSCSN karena biasanya formasi dan juga formasi dan juga jabatan itu bakal diupdate secara berkala. Ingat ya, secara berkala. Oke, ini yang kalian tunggu, jadwal resmi dari BKN. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kalian nanti akan juga dikasih yang pasti Permen Per RB tentang teknis seleksi seperti apa, baik P3K maupun CPNS. Jadi kalian tunggu peraturan dari PRB yang lebih lengkap seputaran bagaimana nanti teknis seleksinya dan juga ketentuan-ketentuan seperti apa, itu yang harus kalian pantengin ya. Atau kalian juga bisa follow aku, nanti aku bakal update kok. Kemudian nanti ada Kemenpan RB yang mengatur tentang nilai ambang batas. Apakah nanti sama kisi-kisi yang kayak tahun kemarin atau berbeda atau bakal jumlah soalnya naik, itu nanti ditentukan oleh pemerintah pastinya, oke? So, teman-teman, ini udah ada gambaran jelas. Kemarin aku udah juga jelasin kalau misalkan sudah ada jadwal terbaru, kemudian ada Kemenpan 173 yang menjadi acuan kalian untuk jabatan-jabatan apa yang bakal dibuka, udah mengira-ngira kayaknya aku bisa masuk nih jabatan ini. Oke, itu udah menjadi titik terang yang luar biasa menurut aku, dan gak ada alasan lagi buat kalian untuk stop belajar. Oke, nanti selalu kalian pantengin informasi-informasi apapun di channel YouTube aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa share informasi ini ke teman-teman kalian biar makin semangat, oke ya? Bye-bye.